Disampaikan langsung oleh Presiden akan membuka keran impor selebar-lebarnya. Seperti apa ini akhirnya berdampak untuk produk-produk dalam negeri? Saya kira tentu saja bagi, produk dalam negeri dengan, komoditas yang sama itu lama-kelamaan, akan berkurang ya karena bisa saja, mengalami persaingan yang cukup ketat. Ya kita tahu ada beberapa produk penting terutama di pertanian seperti beras, gula, daging sapi, bawang putih, kedelai atau jagung yang, tiap tahunnya pemerintah memiliki, kuota impor yang berbeda begitu ya. Ketika misalnya beras kita selalu melakukan kuota impor ditetapkan oleh Bulog begitu bersama KL yang lain sekitar, katakanlah 2 sampai 3 juta ton per tahun. Nah, ketika katakanlah, impor, itu dibuka seluas-luasnya, maka tentu saja, harga di dalam negeri akan jatuh begitu ya. Ketika jatuh, ini, para petani tentu akan rugi dan pada berikutnya, ketika rugi petani tidak akan menanam. Dan ini lama-kelamaan kita akan sangat tergantung dengan importasi tadi ya, meskipun pada awalnya hanya 2-3 juta ton, tapi karena beras di internasional misalnya jauh lebih murah dibandingkan dengan kita, maka lama-kelamaan produsen dalam negeri tidak memiliki insentif yang cukup dengan harga yang, tertekan dengan adanya produk-produk impor tersebut gitu ya. Nah memang yang akan kemudian, eee eee, bisa diatur adalah, impor yang memang, tidak ada bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya, bawang putih atau, kedelai begitu ya. Saya kira ini memungkinkan, tapi tetap perlu ada, beberapa, kebijakan tambahan. Tetapi kalau misalnya ada produk-produk yang kita, ada, produksi, ada petani, ada rantai nilai dan sebagainya, itu yang kemudian juga saya kira akan sangat berat bagi, produsen-produsen lokal, begitu Mbak. Baik, Pak Tauhid, sebelumnya kita sudah mendengar rencana swasembada pangan yang tujuannya adalah untuk bisa semakin memperkecil jumlah kuota impor ke depannya begitu. Tapi saat ini justru yang ada malah membuka keran impor sebesar-besarnya begitu. Apakah menurut Anda memang ada situasi darurat untuk 6 komoditas yang beredar juga di masyarakat begitu yang katanya akan menjadi komoditas yang dibuka keran impornya? Ya saya kira memang, itu harus nanti disebutkan secara spesifik ya, komoditas apa yang nanti akan dibuka keran impornya begitu ya. Pengertiannya apakah memang, yang dikeluhkan adanya rent seeking ekonomi dari pengaturan kuota, karena kuota misalnya katakanlah, beras ya, atau misalnya, bawang putih ya, sekitar 120.000 sampai atau lebih begitu. Nah, kan ada pelaku-pelaku swasta yang itu saja mendapatkan begitu ya. Nah ini kalau misalnya katakanlah itu, dibebaskan, maka kemungkinan harganya bisa turun karena tadi, siapa bisa, mengimpor ya. Nah karena kan bawang putih untuk yang sebagian besar masyarakat lokal memang porsinya masih relatif kecil. Nah ini yang kemudian mungkin itu yang kemudian bisa dilakukan, tetapi dengan tanda kutip ya, tidak sebebas-bebasnya begitu. Tetapi kalau misalnya produk-produk tadi kita memang ingin ada upaya untuk, katakanlah, swasembada seperti halnya misalnya daging sapi, beras, gula, dan sebagainya, maka saya kira model, kuota mungkin masih relevan, tapi tadi perlu diawasi siapa yang akan diberikan kuota, apakah ada persaingan usaha sehat ataupun minim dari, praktek-praktek untuk, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini yang kemudian memang peran dari banyak lembaga pengawas, APH maupun pihak terkait untuk bisa menilai. Karena kan, bisa dihitung berapa sebenarnya yang hilang karena proses tadi gitu ya. Kalau ternyata middleman atau di tengah ini mencari keuntungan yang besar, masyarakat juga yang kemudian, dirugikan begitu ya. Memang ada alternatif lain selain kuota adalah pengenaan tarif, artinya boleh, ada perbedaan tarif ya antara kalau kita impor dari, negara lain begitu, siapapun boleh impor, tapi ada tarif bea masuk ya, agar apa, agar ada perbedaan harga, agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk, impor tersebut, termasuk misalnya untuk beras, gula, dan sebagainya. Sehingga apa, sehingga, ini juga memberikan, kesempatan dari sisi harga dan kualitas produk dalam negeri bisa bersaing begitu.
Baik, kalaupun untuk komoditas-komoditas yang tadi Anda sampaikan, tidak terlalu banyak produksinya di dalam negeri, selama ini kan, dengan adanya kuota impor ini kan juga sebenarnya sudah bisa teratasi begitu. Apakah ada urgensi juga untuk membuka, keran impor sebesar-besarnya? Ya, kalau kita lihat tadi ya, itu kan dianggap ya, misalnya ya, beberapa produk misalnya kita tahu, dengan, tuntutan dari Trump agar, kuota impor itu bisa dibebaskan ya. Misalnya kita mengimpor kedelai ya dari, Amerika begitu ya, atau bisa saja kita mengimpor produk lain seperti daging dan sebagainya yang kemungkinan Amerika juga memiliki produk yang berkualitas. Nah, kalau misalnya katakanlah, kuota impor misalnya kedelai 2,5 juta ton dan ingin lebih besar untuk bisa masuk, maka, ini akan memberikan implikasi, lama-kelamaan memang produk kedelai lokal itu akan, kalah dengan memang kedelai-kedelai tadi. Nah, saya kira justifikasinya karena tadi ada desakan tadi ya, agar kuota impor yang tanda kutip memberikan peluang harga jauh lebih tinggi itu yang kemudian, harus dihilangkan begitu. Nah, ada dua menurut saya ada dua alternatif, kuota impor tetap diberlakukan, tapi ada jaminan harga yang lebih fair, jaminan, katakanlah, bebas dari biaya-biaya lain ataupun katakanlah memberikan kepastian persaingan usaha yang sehat, itu yang mungkin bisa dilakukan. Atau mekanisme tarif ya. Tarif juga bisa tarif siapapun boleh impor, tapi tarif tentu ada, bea masuk yang kemudian, bisa diberlakukan begitu ya. Memang kalau untuk beberapa jenis misalnya untuk beberapa industri, utama seperti, kedelai, itu sebenarnya sudah bebas bea masuk ya untuk industri tahu tempe. Tetapi misalnya, jumlahnya itu memang kita batasi 2,5 juta ton agar ya rata-rata ya 2,5 sampai 3 agar tadi, kedelai lokal ya, untuk beberapa jenis industri misalnya kecap dan sebagainya, masih bisa bertahan begitu. Karena ada perbedaan harga tadi ya, kedelai lokal tentu ada tujuan bagaimana petani-petani, kedelai juga bisa berusaha meskipun tidak bisa mengalahkan misalnya kedelai dari Amerika yang memang untuk industri tahu tempe secara spesifik gitu dan tidak bisa digantungkan oleh industri lokal, begitu Mbak. Baik, sebelumnya Indef juga menyebut potensi